Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10 Ayah Bunda. Berjumpa kembali dalam program Bincang Psikologi Anak bersama saya Carla Ratna. Dan telah hadir di studio TV 10 ada psikolog kita, psikolog anak di Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta, Bunda Tharika Isnaningtyas. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk menemani sahabat TV 10 berbincang tentang psikologi parenting terutama ya, yang semoga saja bermanfaat untuk ayah bunda di rumah mendampingi tumbuh kembang putra putrinya. Oh iya, jangan lupa ayah bunda yang mau curhat silahkan ke sini. Ke nomor WhatsApp yang tertera di layar ini Anda bisa curhat tentang problem yang dihadapi oleh putra-putri Anda atau oleh Anda yang tengah mengasuh buah hati Anda tercinta. Jangan lupa Bunda Tharika juga sudah menyiapkan satu voucher untuk Anda gratis konsultasi ya Bun. Gratis konsultasi bisa online, bisa offline untuk Anda yang bertanya lewat nomor WhatsApp yang tertera di layar untuk Anda yang terpilih. Jadi nanti bisa konsultasi secara pribadi, bisa ketemu Bunda Tharika langsung secara gratis ya. Kita tunggu makanya WhatsApp-nya. Nanti kalau Anda yang beruntung akan dihubungi oleh timnya TV 10. Iya, betul. Oke, Bunda, kali ini kita mau ngomongin nih sesuatu yang ternyata ya tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja. Iya. Kecemasan Bunda ternyata dialami oleh segala usia. Anak-anak juga merasakan sendiri adanya kecemasan. Jadi bukan hanya orang dewasa, tapi termasuk juga anak-anak mengalami kecemasan. Nah, masalahnya kalau rasa cemas atau rasa khawatir ini tidak kunjung reda, itu kan bisa mengganggu kehidupan sehari-hari ya. Betul nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Betul sekali, Kak. Bukan hanya untuk orang dewasa, tapi kecemasan anak-anak kita juga harus tahu kapan gejalanya muncul, kemudian seperti apa. Ini supaya bisa mengatasi kecemasan yang terjadi pada anak. Jadi orang tua harus aware kapan anaknya cemas dan bagaimana untuk menanganinya ya Bun ya. Oke, tapi kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih kecemasan itu Bun? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Rasa kecemasan ini sebenarnya kan semua orang mengalaminya ya. Kecemasan sendiri itu adalah rasa khawatir, rasa takut, tapi istilahnya yang berlebihan dan itu terjadi setiap hari seperti itu. Jadi kalau sebenarnya kecemasan ini adalah kita bisa memandangnya dua sisi ya. Ada yang positif sama yang negatif. Oh, ada positifnya juga kecemasan. Betul. Iya, jadi kecemasan itu kalau kita memandang dari sisi positifnya adalah rasa khawatir itu kan sebagai tanda tubuh kita ya. Oh iya benar, itu alarm ya. Kalau nggak punya takut malah harus waspada juga. Betul sekali. Jadi kayak sebenarnya alarm tubuh kita untuk berarti kan kita mamanya mau ujian nih. Kita sebelumnya pasti ada kecemasan. Tapi dari kecemasan itu, rasa khawatir itu bisa itu menjadi semangat kita untuk biar lebih belajar, lebih mempersiapkan agar besoknya lebih tenang. Seperti itu. Tapi kalau yang dari sisi negatifnya adalah kecemasan ini kita pandangnya adalah sebagai ketakutan yang berlebihan. Nah, kalau yang negatif adalah kecemasan, rasa khawatir itu sudah membuat tubuh kita itu jadi kayak nggak bisa sekolah, kemudian sosialnya juga terganggu. Ketakutan yang berlebihan itu yang harus kita waspadai dan itu pasti menjadi hambatan untuk kita sendiri, diri kita sendiri. Nanti hambatannya bisa ke sosial, untuk ke diri kita, jadi nggak mau maju. Nah, seperti itu. Jadi nggak mau berkumpul, bergaul gitu sekali. Ya. Nah, ini kan juga jadi problem ya untuk anak-anak ya Bun ya. Mereka juga butuh belajar bersosialisasi. Iya, betul sekali. Jadi kan sebenarnya kecemasan itu pasti dialami pada anak dan juga orang dewasa. Tapi mungkin kalau anak kecil itu istilahnya apa ya? Kita belum istilahnya anak itu belum menyadari ini ada rasa takut dan belum bisa mengungkapkan yang betul sekali. Tapi kalau ketika sudah besar kan sudah bisa mengenali ini aku rasa takut dan ada rasa cemas atau ada rasa sudah keringat dingin dan semuanya lah. Itu sudah bisa mengenali. Jadi kita yang harus membantu mereka untuk mengenali kamu ini sedang cemas dan bagaimana mengatasinya gitu ya. Betul nah, sekali. orang tua juga harus belajar ini ya. Apa saja sih jenisnya kecemasan itu sehingga nanti kan bisa peka. Seperti ini berarti
dia termasuk udah masuk cemas betul gitu sekali. ya. Ada beberapa macam ya kecemasan yang bisa juga kecemasan sosial. Ada yang dari faktor lingkungan ya. Kecemasan sosial tuh bisa kayak kecemasan yang takut kalau ketemu orang, kemudian butuh penyesuaian lebih lama ketika bertemu orang, nanti takut di tempat keramaian, itu termasuk kecemasan sosial. Atau ada juga jenisnya adalah seperti kayak ini, apa namanya, fobia. Kita kan kayak takut terhadap sesuatu yang itu sebenarnya kayak takut apa namanya ini ya, kalau ketinggian kan istilahnya semua orang kan berhati-hati. Hampir semua orang karena kan memang itu masih wajar ya. Iya, betul sekali. Kalau takut sama nasi atau takut yang takut sebenarnya sama ayam, takut sama nasi. Iya, betul, takut yang itu sesuatu yang maksudnya itu tidak harus ditakutin, itu ada fobia, itu salah satunya, itu juga kecemasan juga seperti itu. Kemudian biasanya kecemasan ini ada juga kecemasan kayak waktu kita biasanya yang kecemasan yang biasa itu kan kayak kita mau maju itu deg-degan. Oh iya, itu juga bisa juga mau ada. Misalnya disuruh ke depan kelas gitu. Iya, itu masih wajar kan? Iya, masih. Itu kan semuanya pasti mengalami ya. Jadi kayak sinyal tubuh untuk kita biar bisa nih untuk mempersiapkan deg-degan dan sebagainya, itu pasti semua mengalami yang namanya kecemasan. Yang penting adalah bagaimana cara mengelolanya. Cara mengelolanya. Iya, betul sekali. Tapi kita juga harus kenali dulu nih gejalanya atau tandanya kalau dia sedang mengalami kecemasan, Kak. Nah, dengan begitu kan orang tua langsung peka, oh ini anak sedang cemas ini, gitu kan ya. Tandanya ada, Kak? Iya, ada, Kak. Jadi kayak berbeda-beda ya setiap orang ya. Tapi yang biasanya paling umumnya itu tangannya berkeringat. Oh, itu bukan hanya anak-anak. Saya juga. Kemudian jantung lebih cepat ritmenya, kemudian sampai ada yang biasanya ada yang nafasnya jadi sesek, tiba-tiba sesek banget gitu, terus kemudian kayak susah bernafas, seperti itu juga bisa. Kemudian ada juga yang biasanya jadi mondar-mandir, kemudian menggoyang-goyangkan kaki. Nah, itu setiap kalau anak-anak apakah mungkin gelendotan ke orang tuanya, misalnya nih mau apa gitu diajak ngumpul bareng tapi gelendotan gitu, jadi itu juga bisa karena kecemasan. Jadi kayak istilahnya memegang benda ataupun orang yang di sekitarnya, jadi kayak semua gini, Kak, aku ini ya gini, itu juga gitu. Sebenarnya gejala kalau kita ada cemas gitu. Kemudian juga ada lagi yang biasanya mondar-mandir, kemudian kayak keringat jadi pusing, kemudian sakit perut yang istilahnya menyerang, sebenarnya tiba-tiba sakit perut padahal sebelumnya sehat, kemudian bolak-balik kamar mandi. Ini bisa jadi faktor kecemasannya itu ya. Betul. Jadi kayak juga hampir sama sebenarnya dirasakan oleh kita orang dewasa ya. Betul sekali. Jadi kayak dan itu terlihat biasanya dari raut wajah kan, kalau kita kayak udah yang tadinya sedih langsung jadi raut wajahnya jadi diem terus berkeringat, pucat pasti. Itu berarti tanda-tanda istilahnya gejala kecemasan itu. Dan tapi kan kita harus tahu kecemasan yang harus ditreatment dengan baik itu adalah kecemasan yang sudah berlebihan. Jadi kita tidak bisa mengontrol diri kita. Jadi kayak semama sampai seseknya sesek banget, kemudian kita jadi mengganggu, kita mau maju seumpama mau maju ke depan dan itu menghambat jadi nggak maju. Nah itu kita tidak bisa mengelola. Itu yang baru di treatment ya. Berarti sebenarnya gini, kapan sih kecemasan itu jadi masalah untuk anak sendiri, Kak? Baik. Kalau kecemasan itu sudah jadi masalah adalah ketika itu sudah mengganggu atau menjadi hambatan sosialnya, kemudian dirinya sendiri, jadi tidak percaya diri, kemudian juga setelah tadi lingkungannya, kemudian dirinya sendiri juga, kemudian dia jadi pemurung dan merubah suasananya hati dia, dan itu terjadinya adalah setiap hari atau berturut-turut. Nah, itu yang harus kita aware atau atasi seperti itu. Jadi kalau sudah sampai itu berarti yang harus diatasi seperti yang tadi disampaikan. Kalau cemas itu misalnya tentang sesuatu yang memang berbahaya, itu wajar. Iya, betul. Ya nggak perlu yang kita terlalu
tidak terlalu mencemaskan juga. Tetapi kalau yang batasannya itu tadi sampai mengganggu bahkan sampai berpengaruh pada perilakunya, itu yang harus diwaspadai ya, betul Bun. sekali. Jadi kayak yang sudah istilahnya dalam tanda kutip adalah sudah menghambat kegiatan sehari-harinya, itu pasti berarti kecemasan itu yang harus kita treatment dengan baik, atau sudah kita perlu nih kita rubah pola pikirnya, kemudian perilakunya dan sebagainya itu. Terus apa nih yang harus dilakukan orang tua ketika menghadapi anak yang tiba-tiba disuruh maju atau apa langsung mendadak cemas gitu? Iya, jadi kan sebenarnya kayak gini ya, kalau ada beberapa kan tadi kayak kecemasan itu kan sudah sudah mengganggu ya, kayak mungkin kecemasan ditinggal di sekolah atau apa. Nah itu mungkin kita cari tahu penyebabnya dulu. Iya. Jadi betul. kita cari tahu dulu penyebabnya, lalu langkah apa lagi nanti untuk mengatasi kecemasan pada anak. Selanjutnya jangan kemana-mana, karena setelah jeda Bincang Psikologi Anak akan segera kembali untuk Anda. Anda masih menyimak program Bincang Psikologi Anak bersama TV 10. Ada saya Carla Ratna dan psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Oke, ayah bunda yang ada di rumah, jangan lupa loh, Anda juga bisa berbagi ya, bisa curhat. Apa sih masalah yang dihadapi putra-putri Anda atau masalah Anda? Silahkan ke nomor WhatsApp yang tertera. Nah, sepertinya ini ada pertanyaan yang juga relate dengan tema kita, Bun, yang sudah masuk di WhatsApp ya. Siapa tahu ini salah satu nanti ayah bunda yang beruntung juga. Nah, nanti apabila ada yang beruntung pasti akan dihubungi oleh tim TV 10 untuk bisa konsultasi secara langsung nanti dengan Bunda Tarika. Nah, ada yang mau menanyakan ini Bunda lewat WhatsApp, nanti kita tampilkan di layar juga. Mau menanyakan, anak saya kelas 3 SD selalu mengikuti saya. 3 SD selalu mengikuti, berarti ini mama ya. Kecuali sekolah sudah mau sendiri, tapi setelah itu nempel saya lagi. Itu terjadi tiap hari, selalu pengen tahu tiap waktu saya mau kemana. Jadi saya sulit jika harus bepergian sendiri. Saya banget itu. Jika begitu harus nempel saya terus. Kalau dibilangin marah, bagaimana mengatasinya? Iya, betul. Oke. Ini anaknya kelas 3 SD, Bun. Kalau sekolah dia udah mau sendiri. Tapi setelah itu ya mengikuti mamahnya terus, nempel terus gitu, Bun. Oke. Ini apakah relate juga dengan kecemasan atau gimana? Betul sekali. Betul sekali Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Penyebabnya apa nih? Kita dari tadi belum ngomongin tentang penyebabnya kecemasan kan ya? Mungkin ada salah satu pertanyaan ini juga bisa untuk ini juga ya, penyebab kecemasan itu apa, Bun? Pasti bermacam-macam ya penyebab kecemasan ya. Yang pasti satu, faktor genetis. Ada faktor genetis juga. Adalah biasanya kalau kita mau mengatasi kecemasan, kita harus tahu dulu kayak istilahnya apa ya, keturunannya dulu. Ada apakah ada di keluarganya itu yang memiliki kayak anxiety, kalau kita bilang ya, kayak kecemasannya sudah berlebihan. Karena itu ketika genetik itu kan juga bisa ada kita pembawa, kalau ada pemicu juga itu tambah bisa istilahnya memperparah keadaan. Seperti itu dari faktor genetik. Kemudian juga dari faktor lingkungan, seperti pola asuh orang tua. Pola asuhnya ini dalam arti adalah permisif. Jadi kayak terlalu istilahnya bukan permisif, mohon maaf, otoriter. Jadi kayak terlalu istilahnya yang mendominasi adalah orang tuanya. Jadi anak memang sampai nggak punya pilihan sendiri gitu ya. Jadi kayak ada rasa kayak ketakutan untuk pengambilan sesuatu, semuanya tergantung orang tuanya. Ketika dia mau memilih atau melakukan sesuatu, dia ada rasa takut, ada rasa nanti gimana ya kalau aku salah gimana. Nah itu kadang yang juga menjadi faktor penyebab anak itu menjadi cemas. Seperti itu, memiliki kecemasan yang dalam arti yang berlebihan. Seperti itu juga ada pola asuh. Kemudian juga ada peristiwa atau kejadian yang mungkin menjadi penyebab pernah dialami, seperti trauma ketika masa kecilnya, atau perlakuan ada terhadap pelakuan yang buruk pada saat kecilnya, itu akan terbawa sampai kalau tidak diselesaikan adalah akan terbawa ke tahap perkembangan yang selanjutnya.
itu. Jadi bisa itu traumanya ketika itu ada bencana alam seperti kayak tsunami dan sebagainya. Gempa lah ya, yang paling mungkin di daerah kita yang sering ini mungkin itu juga mengakibatkan trauma. Betul sekali, menjadikan mengakibat trauma. Kemudian trauma seperti ditinggal, kehilangan seorang yang dia cintai seperti ayahnya atau ibunya. Akhirnya dia merasa kalau ketika dia nggak mau nih ditinggal sama siapa aja, itu juga bisa. Jadi ada kejadian atau peristiwa yang membuat dia menjadi itu kecemasan dan itu berlebihan seperti itu. Oke, itu penyebabnya ya. Mungkin ini juga bisa untuk mengurai apa yang dipertanyakan oleh Bunda yang sudah mengirim WhatsApp ini, di mana anaknya kelas 3 SD. Mungkin ada salah satu faktor penyebab itu tadi ya, Bun ya. Lalu bagaimana mengatasinya? Soalnya kalau dibilangin tuh marah gitu loh, tapi harus nempel terus. Iya, kita ada Kak Nana dan Pemirsa TV 10 di rumah, kita harus tahu ketika kita mau mengatasi kecemasannya, kita harus tahu penyebab utamanya itu apa. Iya, coba kalau ini kan saya coba ini ya, apa namanya, itu kan sudah 9 tahun. Dan mungkin coba kita evaluasi lagi nih, ayo mama gitu ya. Apakah selama 9 tahun ini ada hal-hal atau peristiwa yang mungkin ada kehilangan seseorang atau apa itu yang membuat dia seperti itu, kecemasannya menjadi berlebihan. Atau yang kedua adalah coba dicek kemandiriannya. Umur 9 tahun kan bisa aja nih dia kan terlalu bergantung sama orang tuanya. Iya. Apakah selama ini ketika dia ingin melakukan sesuatu, apakah mama cegah, udah mama aja. Terus ketika mau makan, udah mama aja. Itu bisa jadi adalah mungkin salah satu faktor yang membuat anak menjadi bergantung pada orang di sekitarnya. Nah juga itu, jadi ketika kita mau memecahkan masalahnya ya, kecemasan ini yang nggak mau ditinggal, alhamdulillah. Tapi satu hal yang bisa menjadi hal yang positif adalah dia sudah mau nih, sudah percaya, sudah mulai percaya bahwa di sekolah dia sudah mau nih sama gurunya dan ditinggal orang tuanya. Pasti itu perlu proses untuk dia membangun kepercayaan, akhirnya berpisah bisa mau dengan ibunya itu kan ya. Iya betul sekali. Tapi di rumah kembali ke kembali ingin ikut mamahnya terus. Ya anggaplah itu adalah dia mungkin di sekolah itu udah mengumpulkan effort atau usaha, dia mau berbaur dengan temennya, kemudian mau sama gurunya. Di rumah mungkin istilahnya pingin nih dapat penguatan penguatan dari mamahnya gitu. Kemudian kita harus juga yang pertama itu dari kasus yang tadi adalah yang pertama yaitu coba dilihat kemandiriannya dulu. Dilihat kemandiriannya dulu, karena untuk ukuran kelas 3 SD berarti 9 tahun. Itu betul. Sudah harus mandiri gitu ya, Bun. Jadi kayak coba deh mama pelan-pelan mempercayakan anak ini melakukan hal sendiri semua, kayak makan, kemudian kalau mandi pasti sudah mandi sendiri ya kemungkinan ya. Kemudian coba kayak mengambil keputusan sendiri, kemudian hargai, apresiasi ketika dia sudah bisa melakukan sesuatu untuk istilahnya untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya. Kemudian bisa juga caranya juga teknik relaksasi. Jadi ajak anak ketika dia sudah mengerjakan PR atau harus sendiri, berikan teknik relaksasi kayak tarik nafas, buang nafas. Kemudian ketika kamu takut, apa yang harus dilakukan, diajarin kepada anak. Kalau ketika kamu takut, coba tarik nafas, istighfar atau pakai astagfirullah sambil tarik nafas, buang nafas. Itu diajarkan relaksasi seperti itu ya. Jadi itu untuk mengelola kecemasannya. Iya, jadi kayak untuk membuat istilahnya kan pasti kan kalau kecemasan itu kan pasti kita tangannya jadi dingin, berkering. Sesak nafas itu caranya untuk melegakan itu adalah relaksasi. Jadi tarik nafas, buang nafas sambil bilang astagfirullah, sambil pejamkan mata. Untuk itu dilakukan setiap hari. Itu itu yang bisa kita lakukan. Kemudian setelah itu sering ajak anak ini tidak hanya di sekolah, jadi sering keluar rumah. Jadi kayak jadi kayak dia biarkan kita, jadi jangan sama kita pelan-pelan lah. Tahapnya adalah kita temenin dulu, terus dia biar main dulu, kita tinggal sebentar, kemudian dari jauh, udah habis itu kita tinggal agak jauh. Nah, gitu bertahap ya. Atau juga beri tanggung jawab sesuatu. Contohnya adalah kayak minta dia beli sesuatu, beli
beras atau apa di toko. Nah, untuk melatih keberaniannya dia untuk kita tinggal, untuk tanggung jawab dia, itu juga salah satu caranya seperti itu juga bisa. Itu, dan juga bisa juga dengan cara sering-sering diajak jalan-jalan, olahraga untuk kayak pengelolaan emosinya itu. Jadi untuk biar dia lebih tenang, lebih bisa mengeluarkan banyak energinya yang istilahnya untuk mengeluarkan emosi negatifnya. Jadi dengan begitu semakin dia bisa mengendalikan dirinya ya Bun ya. Iya betul. Karena kecemasan ya kita sendiri orang dewasa aja kalau sampai pada titik kecemasan ya apalagi anak-anak gitu loh. Kadang yang dewasa aja sampai keluar masuk kamar mandi. Ya kan? Apalagi anak-anak. Tapi bisa diatasi ya Bun kecemasan ini. Cuman memang kalau sudah terlanjur 9 tahun ya berarti berproses lagi dari awal mengajarkan kemandirian gitu ya. Betul. Jadi kayak mengajarkan kayak tanyakan dulu yang bikin takut itu apa, kita tanyakan dulu juga sama anaknya, kamu kok takut ditinggal mama itu kenapa, atau pingin sama mama terus gitu, kenapa sih nempel terus gitu ya. Dan istilahnya mamanya juga, dan mama dan papahnya adalah kompak nih bekerja sama bahwa ditanyakan dulu ini anaknya kenapa kok seperti ini, dan kemandiriannya coba tolong berikan dia apresiasi, terus tanggung jawab untuk dia bisa sendiri gitu. Nah, biar sama-sama sejalan dan istilahnya biar dia itu bisa menentukan sendiri, kemudian bisa bertanggung jawab sendiri. Kan sudah 9 tahun kan harusnya dia sudah bisa nih tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Itu kadang-kadang juga mungkin karena anak baru 1 atau mungkin itu yang biasanya kan seperti itu ya, merasa juga tidak ada ini kan mamahnya miliknya sendiri gitu, jadi nempel terus ya. Semoga saja ini bermanfaat ya Bunda ya. Oke, baik, sebelum berakhir Bunda, ada yang mau disampaikan dulu nih untuk sahabat TV 10? Oke, baik Kak Nana dan bisa TV 10 di rumah, ketika anak itu mengalami kecemasan adalah kita sebagai orang tua adalah harus menanyakan dulu apa sih yang membuat anak itu merasa takut. Kemudian pelan-pelan yuk dampingi anak untuk pelan-pelan menjadi tenang atau mendukung anak untuk agar anak itu lebih berani pada dirinya sendiri. Oke, yang jelas ya Bunda, jika kecemasan anak itu sudah parah, yang sudah sampai se-ekstrim itu, sampai bener-bener nggak berani gitu ya, dan itu terus berlanjut juga mengganggu kehidupan sehari-hari, ada baiknya memang mencari bantuan ya. Jangan lupa memang kita yang paling aware dengan kondisi anak. Kalau memang sudah mengganggu kehidupan sehari-harinya ya segera saja hubungi ahlinya, psikolog misalnya. Siapa tahu nanti Bunda memenangkan juga vouchernya untuk konsultasi gratis, jadi bisa konsultasi lebih lanjut. Untuk Anda yang lainnya juga kita mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Silahkan, ada keluhan apa terhadap buah hati Anda atau pengasuhan Anda selama ini, bisa ke nomor WhatsApp yang tertera, dan nanti ada yang beruntung bisa mendapatkan voucher konsultasi gratis bersama psikolog anak kita. Hampir kurang lebih 30 menit kita bersama. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Semoga saja apa yang disampaikan di kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias undur diri. Terima kasih sekali lagi, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.